Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai organisasi, lebih khususnya definisi dan prinsip dasar dalam suatu organisasi modern. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu outline penyajian kali ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan organisasi. Yang kedua adalah apa saja prinsip-prinsip yang mendasar dalam suatu organisasi modern. Teman-teman sekalian, materi ini mungkin saja terkesan terlalu sederhana bagi orang lain, tetapi saya pada kesempatan ini ingin membahas secara lebih mendasar. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama, apa yang dimaksud dengan organisasi. Nah, per definisi teman-teman sekalian, organisasi itu diturunkan dari bahasa Yunani, ya, organon. Nah, kata organon ini kemudian lebih sering dikenal sebagai organ. Organ ini berarti kompartemen atau bagian terpisah untuk tugas tertentu. Dari istilah organon, kemudian dikenal sebagai organ, muncullah berbagai pengertian ya tentang organisasi di zaman sekarang, yang kalau kita lihat di definisi yang ada di luar sana, salah satu definisi yang menurut saya paling representatif saat ini untuk mendeskripsikan tentang apa itu organisasi adalah definisi yang ini ya. Organization is a social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. Nah, artinya teman-teman sekalian, organisasi itu dipandang sebagai suatu unit sosial ya, yang benar-benar terstruktur dan diatur sedemikian rupa untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan bersama ya, atau tujuan kelompok. Nah, social unit ini teman-teman sekalian adalah dua orang atau lebih ya, yang memiliki kesamaan tujuan dan bersepakat untuk bekerja sama mencapai tujuan yang tadi. Karena ada dua atau lebih orang untuk tujuan tertentu yang sama-sama bersepakat ya, dan dia hidup di dalam suatu lingkungan, bisa di masyarakat ya, atau dalam suatu kabupaten atau di suatu negara, maka organisasi ini juga dipandang sebagai sebuah sistem yang terbuka karena dia ada di dalam suatu lingkungan tertentu ya. Nah, bagaimana pemahaman tentang organisasi sebagai sebuah sistem yang terbuka? Kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi di dalam konsep sistem ada beberapa unsur yang sangat mendasar. Misalnya unsur input atau masukan. Segala hal yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang dan jasa atau layanan tertentu. Input ini bisa berupa manusia, bisa berupa uang, sarana prasarana, alat, dan sebagainya. Nah, input ini sedemikian rupa akan diproses melalui suatu aktivitas tertentu. Di dalam dunia manajemen kita mengenal ada beberapa fungsi, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan sebagainya. Pengelolaan terhadap berbagai input melalui kegiatan perencanaan tadi sampai dengan pengendalian akan menghasilkan yang kita sebut sebagai keluaran atau output. Nah, keluaran ini dapat berupa barang atau jasa atau layanan. Setelah keluaran ini dikonsumsi atau digunakan oleh kelompok sasaran, dan keluaran ini kemudian memberikan suatu perubahan, inilah yang kita sebut sebagai hasil atau outcome. Nah, di dalam konsep sistem, ya, setelah hasil ini dikonsumsi, akan ada semacam umpan balik pada input lagi dari perubahan-perubahan tadi, dari penerimaan orang terhadap keluaran yang dihasilkan. Umpan balik ini bisa positif, bisa negatif. Nah, inilah unsur-unsur yang mendasar di dalam suatu sistem. Sistem itu berada di dalam
suatu lingkungan tertentu, ya. Nah, ketika organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka, artinya organisasi ini yang memiliki input, proses, output, hasil, dan juga ada mekanisme umpan balik di dalamnya, dipengaruhi oleh lingkungan dan bisa jadi mempengaruhi lingkungan. Ya. Sistem ini menghasilkan keluaran, ya, ada orang-orang di dalamnya yang bekerja sedemikian rupa, akan memberikan suatu pengaruh kepada lingkungan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi alat komunikasi, handphone misalnya, akan mempengaruhi bagaimana pola hidup yang ada di lingkungan. Atau di sektor kesehatan, misalnya, ketika ada layanan yang diberikan, akan memberikan suatu pengaruh berupa perubahan derajat kesehatan masyarakat di masyarakat sendiri, di suatu kabupaten, di suatu kecamatan, atau di suatu negara. Sebaliknya, lingkungan yang tadi bisa berupa masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah juga akan memberikan pengaruhnya terhadap sistem ini. Misalnya, sistem ini membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja diambil dari mana? Diambil dari lingkungan yang ada. Demikian pula dengan input-input yang lain, ya, termasuk uang. Ya. Jika organisasi itu butuh uang, pasti ada input yang diambil dari lingkungan, bisa melalui anggaran pemerintah atau juga berupa sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor dan sebagainya. Jadi organisasi dipandang sebagai sistem terbuka, artinya organisasi ini bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan dan sebaliknya juga organisasi ini dipengaruhi oleh lingkungan. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke catatan penting ya di bagian definisi apa yang dimaksud dengan organisasi ini. Catatan penting yang pertama adalah komponen apapun di dalam organisasi sebagai suatu sistem terbuka itu selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Apa yang ada pada input mempengaruhi kualitas proses dan juga mempengaruhi apa yang diproduksi oleh organisasi sebagai suatu sistem. Ya. Nah, agar tujuan tercapai, maka perlu ada pengaturan terhadap semua komponen. Komponen input yang ada di dalam organisasi tadi perlu diatur sedemikian rupa supaya diproses secara baik dan menghasilkan output atau keluaran yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran. Nah, tindakan pengaturan ini yang secara mendasar melahirkan konsep yang kita sebut sebagai struktur atau pola hubungan antar satuan organisasi. Dan struktur organisasi yang kita kenal selama ini biasanya berisi bagan atau sebuah skema ya. Di dalamnya itu ada fungsi dan wewenang. Biasanya ini berhubungan dengan SDM yang ada di dalam organisasi termasuk dengan jabatan-jabatan yang ada di dalamnya. Nah, ini catatan pentingnya teman-teman sekalian untuk kita memahami apa itu organisasi. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan apa saja prinsip-prinsip yang mendasar di dalam suatu organisasi modern. Ya. Nah, kita tidak akan bicara organisasi yang sudah sangat tradisional ya. Kita bicara dalam konteks organisasi modern saat ini, ya. Termasuk organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan di sektor kesehatan. Yang pertama, prinsip yang mendasar adalah organisasi itu memiliki tujuan. Nah, apa maksudnya dari prinsip ini? Ya? Yang pertama, tujuan yang disebutkan di sini adalah sesuatu yang mengikat pendukung atau yang mengikat pengikut organisasi atau yang mengikat anggota organisasi untuk bersekutu di dalam organisasi itu, untuk tetap ada di dalam organisasi itu. Sehingga makin sesuai suatu tujuan organisasi dengan tujuan pengikutnya atau tujuan pengikutnya dengan tujuan organisasi, akan semakin kokoh ikatan di dalam organisasi itu. Ya. Dengan demikian, ya, tujuan organisasi ini mesti dipahami secara jelas dan utuh oleh semua anggota organisasi. Jangan sampai ada
anggota atau pengikut atau pendukung dari organisasi tidak memahami tujuan organisasi. Jika dia tidak memahami, maka organisasi itu tidak kuat ikatannya, mudah ditinggalkan, dan bisa jadi organisasi itu akan berujung pada kematian dalam tanda kutip atau tidak aktif lagi. Ini prinsip yang paling mendasar. Jadi ketika kita ingin bergabung ke dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta yang private, kita mesti memahami betul apa tujuan dari organisasi itu dan apakah pribadi kita memiliki tujuan yang sama atau minimal berkaitan dengan tujuan organisasi yang menjadi tempat kita bekerja. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, teman-teman sekalian, setiap organisasi itu memiliki pengikut atau follower. Ya. Nah, karena dia memiliki pengikut, hendaknya setiap orang yang bergabung dalam organisasi itu sadar betul bahwa dia ketika mengikuti suatu organisasi atau menjadi anggota organisasi, sebenarnya dia bersepakat untuk membentuknya, organisasi itu sendiri. Ya. Artinya dia mengikatkan diri di dalam organisasi itu. Nah, apa konsekuensinya? Makin besar jumlah dan makin tinggi kualitas dari follower ini atau dari anggota, maka akan semakin kuat organisasi itu. Kalau hanya jumlahnya yang besar tapi kualitasnya tidak memadai, maka kurang kuat organisasinya. Sebaliknya juga, kalau hanya kualitasnya tinggi tetapi jumlahnya sedikit, mungkin tidak memadai untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi dalam organisasi, maka organisasi juga tidak kuat organisasinya, mudah juga untuk rapuh dan tidak aktif lagi. Nah, pertanyaan pentingnya bagi kita sekalian ya, yang mungkin sedang berada di dalam suatu organisasi, kita ini termasuk di dalam follower ataukah kita trendsetter? Banyak orang yang mungkin bergabung dengan organisasi dengan motivasi-motivasi yang berbeda, ya, sekedar ikut saja atau memang benar-benar mau mengabdi dan ingin memajukan organisasi. Nah, saran saya bagi teman-teman yang memang tidak nyaman bergabung, bekerja di bawah otoritas suatu organisasi, ya lebih baik teman-teman membangun suatu organisasi tersendiri yang bisa dikendalikan oleh teman-teman, gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang tidak suka bekerja di bawah otoritas orang lain cenderung sebagai trendsetter atau orang-orang yang memang menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya. Sebaliknya mungkin yang lebih nyaman bekerja, ya kita termasuk kategori yang follower ini. Ya. Ini prinsip kedua, teman-teman sekalian. Prinsip ketiga adalah organisasi itu memiliki kegiatan. Ya. Nah, kegiatan yang di sini adalah hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasinya. Idealnya memang kegiatan ini bersifat jelas dan terarah. Semakin aktif berkegiatan, maka semakin baik juga organisasi itu. Karena kegiatan itu adalah tanda organisasi hidup. Kalau tidak ada kegiatan, maka organisasi itu dianggap mati, ya, secara aktual, meskipun mungkin masih tercatat di dalam lembaga-lembaga pemerintah sebagai suatu organisasi. Tapi kalau tidak ada kegiatannya, bisa dianggap mati secara sosial ataupun secara aktual. Nah, karena prinsip yang ketiga ini memiliki kegiatan, penting sekali bagi kita sebagai anggota organisasi untuk memahami secara jelas, ya, dan juga bekerja terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Supaya apa? Ada rasa kepemilikan, sense of belonging dari seluruh anggota organisasi. Dan memang bagi organisasi-organisasi yang ingin berkembang, kegiatan ini mesti dilakukan berkesinambungan. Ada sustainability di sana. Supaya organisasi itu makin dikenal publik dan juga mungkin bagi organisasi privat itu asetnya akan semakin baik. Kalau di organisasi pemerintah, kegiatan yang berkesinambungan tadi membuat organisasi makin dikenal dan makin dicintai oleh kelompok sasaran yang menggunakan produk-produk organisasi itu. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah mempunyai pembagian tugas atau job description.
Nah, seperti apa prinsip ini? Teman-teman sekalian, kegiatan organisasi itu idealnya kegiatan yang diketahui atau dilakukan oleh semua organisasi sebagaimana pada prinsip yang ketiga tadi. Nah, agar kegiatan ini berjalan baik, maka perlu diatur porsi dan tugasnya. Tidak semua orang dalam satu organisasi mengerjakan hal yang sama. Harus dibuat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan SDM dan juga struktur yang ada di dalamnya. Nah, sebuah organisasi dikatakan baik bila semua tugas dan tanggung jawab itu terbagi habis. Terbagi habis ini dalam arti setiap anggota itu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Kalau ada anggota yang tidak bekerja, itu bisa menciptakan kecemburuan bagi anggota lain. Seperti orang-orang yang sering mengatakan ya yang lain yang bekerja, yang lain tidak bekerja, tetapi dia ikut menikmati makan gaji buta dan sebagainya. Nah, penting sekali teman-teman sekalian, dalam prinsip ini, setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai ada anggota yang mengerjakan tugas anggota yang lain. Atau sebaliknya, tugasnya tidak dikerjakan, ya dia tenang-tenang saja, ya, dan dikerjakan oleh orang lain. Ini berpotensi menciptakan konflik dalam organisasi. Oleh karena itu, kita harus menyadari betul, dalam suatu organisasi ada pembagian tugas. Kita sadari ada tugas yang menjadi tanggung jawab pribadi, ada tugas yang menjadi tanggung jawab bersama. Ini yang keempat. Yang kelima, teman-teman sekalian, organisasi yang modern itu memiliki perangkat atau departemen. Ya. Seperti apa prinsip ini? Yang pertama, teman-teman, perangkat ini atau departemen ini muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian tugas di prinsip yang keempat tadi. Adanya spesialisasi tertentu atau kekhususan pekerjaan tertentu mengharuskan adanya pembagian perangkat atau departemen tertentu yang mengurusi urusan-urusan yang berbeda tadi. Nah, satuan atau departemen dari organisasi ini banyak macamnya ya, bergantung dari tugas dan tanggung jawabnya dan juga jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi itu ya. Misalnya kita mengenal ada dewan pengarah atau orang-orang yang menentukan kebijakan organisasi. Kalau di BUMN kita mengenal ada komisarisnya, kemudian ada dewan direksinya, direktur dan direktur-direktur di bawahnya, ada pelaksana kegiatannya, pengelola programnya, ada staf yang menjalankan kegiatan di setiap program-program yang ada, dan masih banyak lagi. Nah, setiap satuan ini, teman-teman sekalian, memiliki fungsi dan wewenang yang jelas ya. Jadi berdasarkan fungsinya ya. Ada prinsip fungsionalisasi di sana. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika kita bergabung dengan organisasi, sadarilah bahwa dalam organisasi itu ada perangkat dan kita harus memahami perangkat ini secara berjenjang, termasuk dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang berikut, teman-teman sekalian, adalah prinsip memiliki pembagian dan pendelegasian wewenang ya, atau delegation of authority ya. Nah, seperti apa prinsip ini? Yang pertama, teman-teman sekalian, pembagian dan pendelegasian wewenang timbul karena adanya perbedaan peranan ya, perbedaan peranan dalam setiap satuan organisasi. Jadi ada yang menjadi kepala bidang, ada yang menjadi kepala seksi, ada yang menjadi kepala puskesmas, ada yang menjadi pengelola program dan sebagainya ya. Nah, pembagian dan pendelegasian wewenang ini memang harus memperhatikan kemampuan SDM ya secara berjenjang, integritasnya, kemudian isi atau konten dari keputusan-keputusan diambil di setiap jenjang tadi ya. Kita tidak mungkin membuat pembagian atau pendelegasian wewenang itu dengan tidak memperhatikan beberapa variabel ini atau komponen-komponen ini, karena akan berpotensi gagal mencapai tujuan. Banyak kegiatan yang tidak bisa dieksekusi secara baik atau dilaksanakan secara baik. Nah, konsekuensi dari pembagian atau pendelegasian wewenang ini muncul suatu konsep yang disebut sebagai rentang pengawasan atau rentang kendali atau span of control. Ada pimpinan yang mengawasi, ada pimpinan yang melakukan monitoring terhadap pekerjaan staf. Demikian pula ya pimpinan tadi
ya dikendalikan atau diawasi juga oleh orang lain. Jadi di sana ada saling kait mengait lah pengawasannya. Berangkat dari prinsip pembagian dan pendelegasian wewenang tadi. Kemudian yang ketujuh, teman-teman sekalian, adalah prinsip memiliki kesatuan perintah dan arah. Nah, dalam prinsip ini, kesatuan perintah dan arah itu adalah konsekuensi dari adanya wewenang dan tanggung jawab tadi yang ada di prinsip ke-6. Nah, perintah dan arah ini akan membentuk suatu rantai yang tidak terputus, ya, atau chain of command, ya, yang tidak terputus dari pimpinan sampai ke bawah. Memang di dalam tipe-tipe organisasi ada organisasi lini, ada organisasi staff, ada yang mungkin menggunakan lini dan staff. Nah, di dalamnya itu ada rantai komando, ya, perintah, ada yang sifatnya koordinasi, ya. Tidak bisa memerintah tetapi berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tetapi kesatuan perintah ini tetap ada, ya, dari pimpinan pada middle manager atau kepala bidang atau manajer tingkat menengah lah begitu, ya, sampai kepada staf yang ada di bawahnya. Nah, pemahaman tentang kesatuan perintah dan arah ini sangat penting bagi anggota organisasi dan juga pimpinan, ya. Jangan sampai ada yang langsung intervensi ke bawah tanpa melalui suatu koordinasi atau rantai perintah yang jelas, ya, dan melabrak seluruh tahapan-tahapan atau jenjang wewenang yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi ada 7, teman-teman sekalian, mengenai prinsip dasar organisasi ini. Semoga materi ini memberi manfaat kepada teman-teman sekalian yang ingin memahami secara mendasar apa itu organisasi dan apa saja prinsip-prinsip dalam suatu organisasi yang modern. Harapan saya materi dalam video yang saya bagikan ini berguna bagi teman-teman semua sebagai bahan refleksi dan mungkin juga sebagai bahan untuk menambah pengetahuan. Sekian dulu dari saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.